Pemirsa, biasanya kita lebih mengenal madu coklat yang rasanya manis. Namun ada juga madu yang warnanya gelap hitam, namun pahit rasanya. Katanya madu hitam ini memiliki khasiat yang lebih unggul untuk kesehatan dibanding madu umumnya. Penasaran? Kali ini saya akan berbincang bersama Dr. Mute untuk mengulas tentang madu hitam. Nah pemirsa, saya sudah bersama dengan Dr. Mute. Halo dok, apa kabar? Kabar baik dok. Masyarakat kan taunya kalau madu itu warnanya kecoklatan dan manis rasanya. Tapi ada juga nih madu yang warnanya hitam dan rasanya lebih pahit. Dan katanya khasiatnya untuk kesehatan lebih unggul dibandingkan madu pada umumnya. Nah sebetulnya dok, apa madu hitam ini dan dari mana asalnya dan apa bedanya dengan madu pada umumnya? Jadi madu itu kan terdiri dari bermacam-macam warna ya dok. Tergantung dari si lebah itu makan ke tanaman apa. Nah madu hitam itu sejenis madu liar. Kemudian dia juga raw honey ya, artinya tidak ada proses. Nah kemudian kenapa dia warnanya hitam dan rasanya pahit itu biasanya madu itu mengambil dari tanaman mahoni dok. Jadi memang dia tumbuhnya liar, artinya madu yang mengembang biakannya itu memang tumbuhnya liar, tidak diternak dok. Betul, ya? tidak diternak. Dan kalau di masyarakat dok ya, kalau rasanya pahit itu katanya lebih baik khasiatnya untuk kesehatan. Nah sebetulnya apa saja dok khasiat untuk kesehatan dari madu hitam ini? Ya, jadi karena warnanya hitam tentunya dia tinggi kandungan flavonoidnya ya. Jadi kita tahu kalau flavonoid itu kan dia antioksidan, kemudian juga antibakteri. Nah kemudian juga kenapa dia rasanya pahit? Karena dia mengandung zat yang namanya alkaloid dok. Nah alkaloid ini juga fungsinya juga sebagai antibakteri. Memang kalau secara khasiat dibandingkan madu yang biasa atau yang warnanya lebih terang dia lebih baik. Nah kalau madu hitam ini kan rasanya pahit dok. Jadi digunakan sebagai apa nih kalau kita ingin konsumsinya sehari-hari? Madu hitam itu kan dia untuk pengobatan ya dok ya. Biasanya memang yang dikenal itu sebagai baik untuk penderita diabetes. Karena apa? Kandungan glukosanya dia lebih rendah dibandingkan madu yang biasa. Terus yang kedua juga dia tinggi anti-inflamasi atau anti peradangan dok. Sehingga baik untuk penderita dengan asam urat dok. Nah kemudian juga dengan anti-inflamasinya tersebut terkenal juga madu hitam itu memiliki manfaat untuk MAH ya, gangguan lambung. Kemudian juga karena dia memiliki antibakteri yang tinggi, dia juga baik untuk saluran pencernaan. Dia juga untuk diare juga baik, begitu dok. Nah kemudian juga karena kandungan yang lain, ada vitamin B dan mineral lain juga baik untuk masalah kecantikan dok. Salah satunya yaitu flek di wajah, kemudian jerawat gitu juga baik. Jadi dapat digunakan secara topikal dok ya, selain dikonsumsi minum ya? Selain diminum juga dapat dioles dok gitu. Apakah semua orang, baik itu anak-anak hingga lansia, tua muda atau mereka yang punya penyakit tertentu boleh mengkonsumsi madu hitam? Jadi kalau untuk karena dia bentuknya raw honey ya, artinya madu yang tidak diproses ya, tentunya kita tidak boleh memberikan itu kepada anak-anak di bawah usia 1 tahun. Khawatirnya adalah adanya bakteri Clostridium botulinum itu gitu. Nah untuk ibu hamil juga wajib hati-hati. Nah kalau untuk penderita diabetes, kolesterol tinggi, hipertensi itu juga bagus. Nah, untuk mendapatkan manfaat kesehatannya, berapakah takaran sebaiknya kita mengkonsumsi madu hitam dalam keseharian, dok? Jadi madu hitam itu baiknya dikonsumsi 1-2 sendok makan sehari 3 kali gitu, dok. Dan lebih baik dikonsumsi sebelum makan. Sebelum gitu, makan, agar lebih mudah diserap. Gitu. Okay. Bagaimana nih cara mengolah ramuan herbal madu hitam supaya dapat menghasilkan manfaat untuk kesehatan kita? Ya, jadi yang mau saya buat adalah ramuan untuk gangguan lambung ya dok. Nah, kenapa dia baik untuk gangguan lambung? Karena tadi kan fungsinya sebagai anti-inflamasi atau anti peradangan ya. Sehingga kalau peradangan di lambung dapat dibantu dengan mengkonsumsi madu hitam. Nah, madu hitam ini baiknya dikonsumsi dilarutkan dengan air hangat ya dok. Jadi jangan air panas karena apa? Dia mengandung beberapa enzim. Kalau dilarutkan dengan air panas itu akan rusak enzimnya. Nah, kalau gitu madu hitam apakah boleh direbus, dok? Tidak boleh. Nggak boleh tidak ya? boleh Tapi direbus. Kalau dengan air hangat boleh? Boleh. Jadi suhu di bawah 80 derajat ya, suhu optimum. Jadi ini saya 1 gelas air hangat, kemudian kita larutkan madunya sebanyak 2 sendok teh. Atau kalau nggak misalnya tidak mau pakai air, boleh dikonsumsi langsung, tetapi jangan langsung ditelan. Jadi diemut dulu dok, agar dia mudah untuk diserap gitu. Baik. Oke, jadi suhunya suam-suam kuku dok ya? Ya, suhu hangat ya, suam-suam kuku tidak panas. Nah kemudian setelah itu baru kita masukkan
2 sendok teh. Nah, madu hitam ini memang lebih pekat ya dok ya, dibandingkan dengan madu yang biasa. Oh iya dok, madu hitam ini disimpannya apakah boleh di suhu kamar atau di suhu tertentu dok? Suhu kamar ya dok, Suhu agar kamar, ya. segera bisa dapat digunakan. Jadi ini kita campurkan 2 sendok teh madu hitam ke dalam air hangat. Ya. Dan ini untuk mengatasi gangguan lambung. Gangguan lambung, dan ini dapat dikonsumsi 2-3 kali sehari. Sebelum makan? Sebelum makan, baiknya adalah sebelum makan agar mudah diserap begitu. Bagaimana cara mengetahui bahwa madu hitam ini madu yang asli? Karena kan ini madu hitam kan tadi katanya raw material. Nah, bagaimana dok caranya? Ya, memang kalau madu hitam itu kan sebetulnya langka ya, dan sangat sulit didapat ya. Organoleptik artinya dari cium, dari indera penciuman, kemudian dari rasa atau dari penampakan, itu sulit dibedakan dengan madu yang palsu ya dok. Nah, tetapi kita bisa mendapatkan ini dari produsen yang terpercaya. Atau yang kedua yaitu karena dia memang liar dan sulit didapat, tentunya kan harganya mahal ya dok. Betul. Jadi hati-hati kalau membeli madu pahit ini, madu hitam pahit ini yang harganya sangat murah. Selain untuk ramuan mengatasi lambung ya, apalagi dok yang dapat dibuat dengan madu hitam ini? Ya, jadi tadi kandungannya kan sebagai kaya dengan antioksidan ya dok, kemudian juga kaya dengan tinggi dengan kandungan antibakteri ya dok, sehingga dapat kita gunakan sebagai masker dok. Nah, dia tadi kan memiliki fungsi untuk menghilangkan flek-flek hitam ya. Caranya sangat mudah dok. Nah, ini 1 sendok teh madu hitam, kemudian kita campurkan dengan kentang ya. Nah, kentang ini bagus karena dia mengandung niacin, sehingga dia juga berfungsi untuk memudarkan flek-flek hitam pada wajah. Niacin ini kan semacam sumber dari niacinamide dok ya? Ya, vitamin B3 ya dok ya. Betul. Nah, kemudian kita campurkan. Nah, karena memang madu ini memiliki efek kering ya pada wajah, maka saya kombinasikan dengan aloe vera atau lidah buaya ya, di mana dia fungsinya adalah untuk melembabkan supaya nanti dengan penggunaan madu tidak kering ya. Nah, ini kita berikan 1 sendok saja. Nah, untuk lidah buaya sendiri, jadi lidah buaya itu setelah kita potong itu digunakan adalah gel yang putih ya dok. Nah, kalau kita langsung gunakan langsung, nah ini gel kuningnya dihilangkan dulu. Nah, kan ada gel kuning. Nah, gel kuning ini menyebabkan gatal di kulit. Nah, ini getah kuning ini seperti ini. Nah, ini menyebabkan iritasi pada wajah. Getah kuningnya hilang, kemudian kita ambil bagian gel yang bening. Nah, setelah itu baru kita campurkan kepada madu, kentang, dan tepung beras ya. Nah, tepung beras ini juga baik untuk mencerahkan wajah gitu. Nah, kemudian ini kita campurkan hingga membentuk pasta dok. Kita membentuk pasta. Setelah itu jangan lupa apapun yang akan dioleskan ke wajah atau ke rambut atau ke kulit ya, itu harus dilakukan tes alergi dok. Walaupun memang pada madu hitam ini jarang sekali, atau madu pada umumnya jarang menyebabkan alergi ya, tetapi ada kondisi-kondisi pasti tidak semua orang sama ya. Jadi harus dilakukan tes alergi, yaitu dioleskan pada lengan atas bagian dalam. Nanti dilihat apakah gatal atau timbul kemerahan atau bengkak ya. Jadi kalau misalnya timbul seperti itu tidak usah digunakan. Nah, setelah menjadi pasta, ini dapat kita aplikasikan ke wajah dok. Nah, ini dibiarkan hingga kering, kemudian setelah kering kita usap wajah, dimasas ya, dimasas, kemudian baru dibilas. Dapat dilakukan seminggu sekali, maksimal seminggu 2 kali. Maksimal seminggu 2 kali. Maksimal seminggu 2 kali. Dan seberapa jauh dok racikan herbal ini dapat membantu untuk memudarkan flek hitam pada wajah? Ya, jadi kalau herbal itu memang kerjanya tidak instan ya dok. Jadi memang perlu proses, tentunya mengikuti dengan proses regenerasi kulit ya. 28 hari mungkin baru tampak manfaatnya, itu sekitar 3 kali pemakaian, 3 bulan pemakaian begitu. Nah pemirsa, demikianlah bincang sehat saya dengan Dr. Mute mengenai khasiat madu hitam. Saya Dr. Heka Lansari dan Dr. Mute untuk Hidup Sehat Plus.